Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Erwin Armanda dari kelas Akuntansi Pagi 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang biaya kualitas atau quality cost pada mata kuliah Akuntansi Biaya 2 dengan dosen pembimbing Ibu Charlie Marlinda, SE MAK AKCA. Baik, adapun topik pembahasan pada materi ini ada 5. Yang pertama, pengertian biaya kualitas. Yang kedua, jenis-jenis biaya kualitas. Yang ketiga, manfaat laporan biaya kualitas. Yang keempat, fungsi biaya kualitas. Dan yang kelima, mengukur biaya kualitas. Sebelum kita masuk kepada pengertian biaya kualitas, kita harus mengetahui apa itu kualitas. Jadi, kualitas atau mutu dapat diartikan sebagai tingkat atau kadar keunggulan suatu produk. Kualitas juga dapat diartikan sebagai ukuran keunggulan suatu produk secara relatif. Suatu produk dikatakan berkualitas apabila memenuhi dua hal. Yang pertama, mutu rancangan. Yang kedua, mutu kesesuaian. Suatu produk dikatakan sebagai produk cacat apabila produk tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan atau conforming to specification. Pada pendekatan tradisional, yang dimaksud dengan conforming to specification masih memungkinkan adanya perbedaan arti spesifikasi yang ditentukan, namun masih dalam batas yang dapat diterima. Baik, kita masuk kepada topik pembahasan yang pertama, yaitu pengertian biaya kualitas. Biaya kualitas adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan karena adanya barang cacat. Dengan kata lain, biaya tersebut dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas produk atau mencapai standar yang telah ditetapkan. Biaya kualitas diperlukan oleh manajemen dalam melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan tentang kualitas produk. Aktivitas kualitas yang dilakukan perusahaan diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu 1. Aktivitas pengendalian yang merupakan aktivitas untuk mencegah atau mendeteksi terjadinya produk yang kurang baik. 2. Aktivitas karena kegagalan yang merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk merespon adanya produk yang kualitasnya rendah. 2. Jenis-jenis biaya kualitas. 1. Biaya pencegahan. Biaya ini digunakan untuk mencegah kualitas yang buruk pada produk atau jasa yang dihasilkan. Sejalan dengan peningkatan biaya pencegahan, diharapkan biaya kegagalan pun akan turun. Contoh biaya pencegahan adalah biaya rekayasa kualitas, program pelatihan kualitas, perencanaan kualitas, pelaporan kualitas, pemilihan dan evaluasi pemasok, audit kualitas, siklus kualitas, uji lapangan, serta peninjauan desain. 2. Biaya penilaian adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menentukan apakah produk dan jasa sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Contoh biaya penilaian adalah biaya pemeriksaan dan pengujian bahan baku, biaya pemeriksaan kemasan, pengawasan kegiatan penilaian, penerimaan produk, penerimaan proses, peralatan pengukuran, dan pengesahan dari pihak luar.
Yang ketiga, biaya kegagalan internal adalah biaya yang dikeluarkan karena terjadinya kesalahan atau ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi yang telah ditetapkan, namun sudah dapat ditemukan atau dideteksi sebelum produk sampai ke tangan konsumen. Contoh biaya kegagalan internal ini adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan sisa bahan, pengerjaan ulang, pemeriksaan ulang, pengujian ulang, dan perubahan desain. Biaya-biaya di atas tidak akan terjadi jika tidak terdapat produk cacat. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal. Biaya kegagalan eksternal adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan kesalahan atau terjadinya ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan, namun baru dapat disadari atau ditemukan, dideteksi setelah produk sampai ke tangan konsumen. Contohnya, penarikan produk dari pasar, kehilangan penjualan, retur atau potongan penjualan, garansi, perbaikan, hilangnya pangsa pasar, dan keluhan pelanggan. Baik, topik pembahasan kita yang ketiga adalah manfaat laporan biaya kualitas. 1. Mengidentifikasi peluang laba. Penghematan biaya dapat meningkatkan laba. Yang kedua, mengambil keputusan capital budgeting dan keputusan investasi lainnya. Yang ketiga, menekan biaya pembelian dan biaya yang berkaitan dengan pemasok. Yang keempat, mengidentifikasi pemborosan dalam aktivitas yang tidak dikehendaki para pelanggan. Yang kelima, mengidentifikasi masalah kualitas dan adanya sistem yang berlebihan. Yang keenam, menentukan apakah biaya-biaya kualitas telah didistribusikan secara tepat. Yang ketujuh, penentuan tujuan dalam anggaran dan perencanaan laba. Yang kedelapan, sebagai alat untuk mengukur perbandingan antara input dengan output. Yang kesembilan, sebagai alat manajemen strategis untuk mengalokasikan sumber daya dalam perumusan dan pelaksanaan strategi. Yang kesepuluh, sebagai ukuran penilaian kinerja yang objektif. 4. Fungsi biaya kualitas. Yang pertama, pandangan tradisional. Pandangan tradisional mengasumsikan bahwa terdapat trade-off antara biaya pengendalian dan biaya produk kegagalan. Ketika biaya pengendalian meningkat, biaya produk gagal harus turun. Selama penurunan biaya produk gagal lebih besar daripada kenaikan biaya pengendalian, perusahaan harus terus meningkatkan usahanya untuk mencegah atau mendeteksi produk-produk cacat. Pada akhirnya akan dicapai suatu titik di mana pada setiap kenaikan tambahan biaya pada suatu produk menimbulkan biaya tambahan yang lebih besar dari penggunaan biaya produk gagal. Yang kedua, pandangan kontemporer. Menurut pandangan kontemporer, biaya produk gagal timbul hanya apabila produk tidak sesuai dengan spesifikasi dan timbul trade-off optimal antara biaya produk gagal dan biaya pengendalian. Model ini berlaku bahwa dalam dunia pengendalian mutu hingga akhir tahun 1970-an, ketika muncul tentang dari model cacat nol. Model cacat nol menyatakan bahwa dengan mengurangi produk cacat hingga nol, maka akan diperoleh keunggulan biaya. Bagi perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif, kualitas dapat
memberikan keunggulan kompetitif. Perusahaan dapat mengkapitalisasi dengan menurunkan jumlah unit cacat, sementara secara simultan menekan total biaya kualitas. 5. Mengukur biaya kualitas. Biaya kualitas biasa juga diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat diamati dan tersembunyi. 1. Biaya kualitas yang dapat diamati adalah biaya-biaya yang tersedia atau dapat diperoleh dari catatan akuntansi perusahaan. Yang kedua, biaya kualitas yang tersembunyi adalah biaya yang kesempatan atau opportunities yang tersedia karena kualitas yang buruk. Biaya-biaya kualitas yang tersembunyi bisa sangat signifikan sehingga seharusnya diestimasi. Meskipun mengestimasi biaya kualitas yang tersembunyi sangat sulit, akan tetapi dapat dihitung dengan beberapa metode, yaitu metode penggali, metode penelitian pasar, dan fungsi kerugian kualitas Taguchi. Baik, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.